Selamat datang pada pertemuan kali ini. Hari ini kita akan belajar hukum dasar ilmu kimia dan stoikiometri. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai persamaan reaksi kimia. Nah, seperti yang Ibu tuliskan di sini. Nah, di sini ada 3 kata, ada persamaan, ada reaksi, ada kimia. Nah, kalau ilmu kimia semuanya ini sudah tahu. Di pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menerangkan. Nah, kita akan pahami dulu reaksi kimia. Apa yang dimaksud dengan reaksi kimia? Nah, reaksi kimia ini diidentikan dengan perubahan kimia. Perubahan kimia itu perubahan yang bagaimana? Nah, perubahan kimia yang dimaksud di sini adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, berarti ada sesuatu yang baru yang dihasilkan. Nah, jadi berbeda dengan perubahan yang satu lagi, perubahan fisika. Pada perubahan fisika, nah Ibu buatkan di sini, pada perubahan fisika, ini dia tidak ada dihasilkan zat baru. Yang ada hanya perubahan wujud. Nah, Ibu contohkan perubahan fisika, ada es menjadi air menjadi gas. Itu perubahan fisika. Nah, artinya apa? Dia berputar di situ saja. Dia bisa kembali ke wujudnya semula. Nah, berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia itu ada sesuatu zat baru yang dihasilkan. Nah, zat baru yang dihasilkan itu dibuatlah dalam suatu yang disebut namanya persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia. Nah, jadi dinyatakan seperti ini. A ditambah B. Oh, Ibu buatkan gini. Reaktan akan berubah menjadi produk. R akan berubah menjadi B. Artinya apa? Ini zat awal, ini zat akhir. Akhir yang baru. Akhir. Nah, R menjadi P, P-nya menjadi ini baru. Itu dia. Nah, perubahan kimia ini ditandai dengan, nah perubahan kimia ini ditandai dengan yang pertama, kamu boleh lihat yang pertama adanya perubahan warna. Nah, apa contoh perubahan warna? Nah, pernah kamu melihat daun yang menguning? Nah, daun hijau yang menguning itu merupakan suatu proses kimia. Apakah bisa kembali daun kuning menjadi hijau? Nah, tidak kan? Nah, pematangan buah dari warnanya pun kita bisa melihat. Pisang yang semula hijau bisa menjadi warna kuning. Di situ telah terjadi perubahan kimia. Ada perubahan warna. Nah, tanda-tanda yang kedua, perubahan kimia itu ditandai dengan adanya aroma atau bau. Nah, aroma atau bau. Nah, pernah lihat pada waktu musim buah-buahan? Nah, pada waktu musim buah-buahan, durian. Nah, durian yang sudah masak tampak dari aromanya yang sedap. Tapi kalau durian mengkal tidak ada aroma. Nah, di situ telah terjadi perubahan. Terjadi pematangan buah. Nampak dari mananya? Dari aromanya. Nasi menjadi basi. Nasi menjadi basi dari mana kamu tahu? Telah terjadi perubahan kimia. Nah, dari aromanya. Aromanya berubah. Nah, kemudian ada lagi yang perubahan suhu. Nah, perubahan suhu. Nah, ketika kamu sehat, suhu tubuhmu 37 derajat Celcius. Tapi ketika kamu dalam keadaan sakit ataupun demam, suhu tubuhmu naik ataupun turun. Naik ataupun turun dari suhu tubuh itu merupakan respon dari perubahan kimia yang terjadi di dalam tubuh. Ditandai dengan apa? Adanya perubahan suhu. Nah, kemudian ada kalor di sana yang mengalir. Itulah dia. Ada 4. Ada perubahan kalor. Ini yang berubah. Perubahan menghasilkan zat baru. Nah, itulah yang dikatakan dengan reaksi kimia. Nah, ini tadi kita buat persamaan reaksinya. Persamaan reaksi kimianya itu
kita nyatakan dia dalam bentuk R menjadi P. Nah, kenapa Ibu singkat dengan menjadi R? Nah, R di sini memang inilah pada umumnya. R dalam bahasa kimianya ini disebut dengan reaktan. Reaktan dalam bahasa awamnya ini dinamakan adalah pereaksi. Nah, sedangkan P ini disebut dengan produk. Ya, produk ini dinamakan hasil reaksi dalam bahasa awamnya. Nah, tanda panah ini dibaca menjadi atau menghasilkan. Nah, jadi kita membaca ini R menjadi P atau R menjadi P. Nah, contoh. Nah, kita lihat contohnya. Proses perkaratan besi. Nah, perkaratan besi. Nah, besi ada yang tahu simbolnya apa? Nah, simbolnya itu adalah Fe. Nah, proses perkaratan besi itu Fe ditambah O2 ini menjadi Fe2O3. Nah, inilah dia karat besi. Nah, siapa di sini reaktannya atau pereaksinya? Nah, reaktan atau pereaksi siapa? Ada yang tahu? Nah, reaktannya berarti ini Fe dan O2. Nah, produknya siapa? Nah, produk atau hasil reaksinya. Nah, ini dia. Fe2O3. Nah, biasanya dalam reaksi kimia ini reaktannya ini kita sebutlah ini di sebelah kiri. Ini di sebelah kanan. Ini kiri, ini kanan. Nah, seperti ini. Sampai di sini semoga kalian paham. Jadi R menjadi P, Fe2O3. Nah, yang reaktannya Fe dan O2. Yang ini sebagai hasil. Nah, sekarang kita akan apa yang kita pentingkan dalam sebuah persamaan ini. Nah, dalam sebuah persamaan reaksi kimia, dalam pelajaran ini kita dituntut untuk menyetarakan reaksi. Nah, persamaan reaksi kimia itu harus setara. Nah, apa maksud dari kata setara? Nah, setara di sini artinya jumlah atom di kiri itu harus sama dengan jumlah atom di kanan. Nah, jadi jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Nah, kita ambil contoh yang ini. Apakah sudah sama atau tidak? Nah, kita ambil contoh yang tadi. Fe ditambah O2 ini menjadi Fe2O3. Nah, di sini atom Fe-nya lihat. Lihat di sini atom Fe-nya ada berapa? Lihat, kalau tidak ada angka di sini, berarti di sini angka 1 yang tidak perlu ditulis seperti waktu kita belajar tata nama. Nah, jumlah atom. Nah, kita buat ya di kiri. Jumlah atom Fe, ini kiri, ini kanan, di kanan. Nah, di kiri ini sama dengan 1. Fe di kanan. Nah, ini dia 2. Belum setara. Nah, jumlah atom oksigen
Di kiri itu ada 2. Di kanan O sebanyak 3. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyetarakan ini? Ini tidak sama. Jumlah atom di kiri dan di kanan tidak sama. Nah, makanya kita kalikan dia dengan sebuah koefisien. Nah, kita buat. Nah, caranya Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Nah, Fe-nya karena di sini dikali di 2, di sini 1, maka ini kita kali 2. Angka pengali ini kita jadikan koefisien yang kedua. Nah, di sini Fe-nya 2, di sini 3. Oke, stop dulu, kita ulang dulu. Nah, ini kan 1, sini 2. Coba kalau biar mudah, ini kita kali. Ini karena dia ganjil, coba ini kita kali 2. Kita kali 2. Nah, di sini kita kali 2. Nah, sekarang sudah jadi 4 kan? Nah, ini kita kali 4. Nah, di sini O-nya 6. Di sini O-nya sudah 6. Nah, Fe ini 4. Fe di sini sudah 4. Sekarang O-nya di sini 2, kita kali 6, berarti di sini kita kali 3. Di sini sudah 6, di sini O-nya sudah 6, sudah setara. Nah, inilah reaksi kimia setara. Nah, kita lihat dulu contoh yang ada di dalam bukumu. Nah, uji kompetensi nomor 3. Ini bukan jawabannya, tapi caranya. Nah, di situ dikatakan campuran gas karbon dioksida hidrokarbon, nah C2H6 dan C3H8 dibakar, berarti ditambah O2. Ini ditambah O2. Nah, bagaimana cara menuliskan reaksinya? Nah, cara menuliskan reaksinya seperti ini. Apapun itu, kamu harus ingat, yang namanya senyawa hidrokarbon, asal dia pembakaran sempurna, dia akan selalu menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Ini kalau dia pembakaran sempurna. Lain lagi kalau dia tidak sempurna. Nah, ini juga sama, CO2 ditambah H2O. Nah, kita akan menyetarakan yang ini. Di sini C-nya 2, di sini C-nya 1. Sini 2, sini 1. Nah, supaya sama kita kali. Nah, kali 2. Jadikan dia indeks. Jadikan dia koefisien. Nah, kemudian di sini O-nya kan sudah 4. Ini O-nya sudah 4. Nah, di sini 1. Di sini 1O. Nah, berarti kita kali dia dengan 5 supaya jadi 5 kan? 5. Berarti kita kali dengan 5/2. Tunggu dulu. Hanya di sini 6, ini berarti dikali 3. Berarti di sini 7. Berarti ini 7/2. Nah, di sini C-nya 3, di sini 1 kali 3. Hanya di sini 8, ini 2, berarti dia dikali 4. 4 kali 2 8, di sini 8. Nah, yang ini O-nya 6, di sini O-nya 4. Kalau dijumlah 10. Supaya 10 di sini 2, berarti kita kali 5. Gini caranya. Semoga paham. Terima kasih.